Indonesia sudah 14 kali ganti kurikulum, dari kurikulum 1947 sampai yang terakhir kurikulum Merdeka. Tapi sedikit sekali perubahan yang terjadi ke arah yang lebih baik dari sekian banyak perubahan kurikulum tersebut. Terbukti pada skor PISA terakhir yang terbit, yaitu skor PISA tahun 2018, menempatkan Indonesia pada posisi 10 terbawah. Dari 79 negara, Indonesia ada di peringkat 74 untuk kemampuan membaca, 73 untuk kemampuan matematika, dan 71 untuk kemampuan sains. Dan kabarnya skor PISA 2022 akan terbit di tahun 2023 ini. Kita tunggu saja kabar baiknya ya. Sejak pandemi, kita mengalami learning loss. Ketertinggalan pembelajaran atau learning loss ini terjadi ketika siswa kehilangan kompetensi yang telah dipelajari sebelumnya, tidak mampu menuntaskan pembelajaran di jenjang kelas, maupun sampai mengalami masalah berantai karena tidak menguasai pembelajaran pada setiap jenjang. Fenomena learning loss bukan hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh negara di dunia merasakan penderitaan akibat penutupan sekolah karena pandemi beberapa waktu yang lalu. Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani learning loss adalah menyiapkan kurikulum yang sederhana, mudah diimplementasikan, namun bisa mengejar ketertinggalan sehingga diterbitkanlah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang diresmikan pada Februari 2022 ini kini digunakan secara luas. Implementasinya memang baru berjalan selama 1 tahun, tapi sudah ada pro kontra di kalangan ahli pendidikan, guru, dan siswa. Beberapa pandangan dari mereka yang pro kepada kurikulum ini adalah: 1. Memfasilitasi siswa untuk berkembang secara optimal. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan pada siswa untuk mempelajari bidang yang mereka sukai. Karena untuk tingkat SMA, tidak ada lagi penjurusan IPA-IPS, melainkan diganti dengan unit kelas yang mapelnya disesuaikan oleh sekolah atas kebutuhan siswanya, dan pengelombakan itu terjadi di kelas 11. Sehingga tidak ada lagi istilah salah jurusan karena sudah diberikan opsi yang lebih fleksibel dan sesuai minat bakat yang sudah dipantau sekolah ketika kelas 10. 2. Meningkatkan kreativitas siswa. Kurikulum Merdeka menekankan pada project based learning yang mencapai 30% dari kegiatan pembelajaran. Dalam prosesnya, siswa akan dilatih critical thinking, problem solving, dan kreativitasnya dalam mengerjakan proyek. Lalu beberapa yang kontra berpendapat bahwa kurikulum Merdeka dianggap akan 1. Memperparah kesenjangan pendidikan. Kurikulum Merdeka menekankan pada kemampuan tiap sekolah dalam implementasi. Dengan ini maka kualitas sarana prasarana, infrastruktur, dan kualitas guru sangat menentukan berjalan tidaknya kurikulum ini. Dalam buku tahapan implementasi kurikulum Merdeka oleh Kemdikbud juga menuliskan bahwa implementasi dibedakan atas 4 tahap, mulai dari tahap awal hingga tahap mahir. Tentu sekolah di daerah terpencil sangat tidak diuntungkan karena berbagai hambatan, sehingga membuat kesenjangan kualitas pendidikan yang ada akan semakin jomplang. Terlebih dengan kurikulum Merdeka meniadakan standarisasi nasional terhadap pendidikan. Positifnya memang tiap sekolah bisa menentukan prioritasnya sendiri, tapi negatifnya adalah mereka akan semakin tertinggal dibandingkan sekolah dengan kualitas sarana prasarana dan infrastruktur serta guru yang hebat. 2. Membebani guru. Kurikulum Merdeka yang memberikan siswa kebebasan dalam menentukan jalur belajar mereka sendiri menimbulkan beban tambahan bagi guru. Guru harus menghadapi tugas yang memerlukan persiapan dan usaha ekstra, terutama jika mereka mengajar mata pelajaran khusus, karena mereka harus menyiapkan berbagai alternatif dan strategi pembelajaran yang beragam sesuai dengan minat dan bakat siswa. Sebagai sebuah kurikulum yang dinilai sebagai terobosan terbaik sekaligus mahakarya Kemdikbud, apakah kurikulum Merdeka benar-benar mampu mendobrak kualitas pendidikan kita? Apa sih kriteria suatu kurikulum dianggap bagus atau jelek? Salah satu tujuan utama dari kurikulum yang berkualitas adalah memungkinkan siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk mengarahkan kehidupan yang bermakna dan produktif secara adil dan inklusif. Indikator utama kesuksesan kurikulum mencakup kualitas pembelajaran yang dicapai oleh siswa dan seberapa baik mereka menggunakan pembelajaran tersebut untuk perkembangan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Kurikulum berkualitas juga berkontribusi secara signifikan pada peningkatan pembelajaran. Kualitas pendidikan harus dilihat dari sudut pandang pembelajaran siswa yang sangat dipengaruhi oleh kualitas pengajaran. Faktor penting dalam hal ini adalah bahwa pengajaran dan pembelajaran yang baik sangat dipengaruhi oleh kualitas, relevansi, dan efektivitas kurikulum.
Selain itu, kurikulum yang berkualitas tidak terbatas pada komponen dan isi kurikulum itu sendiri, tapi harus dinilai dimulai dari tahap pengembangan sampai ke implementasi dan evaluasi. Sebagaimana kurikulum harus mempertahankan relevansinya, maka pemerintah harus memastikan bahwa implementasi dari kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik dan serius. Untuk saat ini kita bisa bilang bahwa kurikulum Merdeka mendapatkan banyak penilaian positif, mulai dari jam yang fleksibel, mata pelajaran yang tidak terpaku pada jurusan, penekanan pada profil pelajar Pancasila, dan project-based learning. Sebagian besar keluhan dari beberapa guru adalah implementasi yang dianggap membingungkan dan sulit diterapkan. Sehingga pemerintah dalam hal ini Kemdikbud harus memastikan sekolah, guru, dan siswa untuk bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kita sudah bahas pro kontra dan penilaian objektif atas kurikulum Merdeka, tapi tidak ada yang menjamin sampai berapa lama kurikulum ini akan bertahan. Tidak ada aturan yang memastikan jangka waktu sebuah kurikulum hingga harus diganti kembali. Sementara itu, 2024 mendatang pemerintah berganti, kemungkinan Mendikbud juga diganti, dan memungkinkan menteri yang baru akan membuat kurikulum yang baru juga. Lalu apa sebaiknya langkah kita? Menurut gue pribadi, sudah seharusnya pemerintah berhenti untuk fokus pada mengganti kurikulum saja. Padahal seperti yang kita ketahui, pergantian kurikulum selama ini tidak membawa dampak yang signifikan. Misalnya saja kualitas pendidikan yang masih belum merata. Kurikulum yang bagus adalah yang diimplementasi dengan baik dan secara sempurna. Tentu saja butuh waktu dan biaya, apalagi Indonesia adalah negara yang besar. Pelatihan guru jadi komponen penting dalam berjalan atau tidaknya suatu kurikulum. Sementara sekali pelatihan butuh sekian banyak biaya. Belum lagi masalah kesetaraan infrastruktur di berbagai daerah. Waktu dan biaya itu semua akan sia-sia jika kurikulum ternyata berubah bahkan ketika implementasi belum optimal. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang fleksibel pada setiap satuan pendidikan. Apalagi kurikulum Merdeka membebaskan setiap sekolah untuk mengatur kebutuhan dan kewajiban akademisnya sendiri. Perlu adanya evaluasi secara berkala yang dibantu oleh Kemdikbud. Kita tahu bahwa kualitas pendidikan tiap daerah itu berbeda, sehingga perlu penanganan yang berbeda pula. Makanya implementasi kurikulum Merdeka di setiap daerah juga memiliki fokus masing-masing. Oleh karena itu perlu diawasi dan dievaluasi apakah kebijakan tiap daerah dan sekolah atas kurikulum Merdeka mampu menyelesaikan masalah pendidikan di daerahnya atau tidak. Dan perlu diingat bahwa evaluasi tidak berarti mengubah kurikulum secara keseluruhan. Ada banyak masalah pendidikan yang tidak serta-merta selesai dengan mengganti kurikulum. Selama ini pemerintah melalui Kemdikbud terkesan tidak serius menangani masalah yang ada. Mereka berfokus meninggalkan legasi atau warisan berupa kurikulum yang seolah memberikan ilusi bahwa 1. Mereka bekerja demi kualitas pendidikan, dan 2. Menegaskan bahwa kurikulum yang lama itu sudah usang atau jelek dan semacamnya, makanya diganti. Total dari 4 nama menteri, kita sudah berganti kurikulum sebanyak 3 kali. Dari Bapak Muhammad Nuh sampai Bapak Anies Baswedan mengganti KTSP ke K13. Kemudian era pandemi di bawah Bapak Nadiem Makarim menyiapkan kurikulum darurat, lalu membuat kurikulum prototipe yang kemudian disempurnakan jadi kurikulum Merdeka yang digunakan saat ini. Berdasarkan hal ini, ada tren sejak 10 tahun belakangan di mana semua menteri berlomba membuat kurikulumnya sendiri. Tak terkecuali Pak Muhadjir Effendi yang menggantikan Bapak Anies Baswedan yang melakukan beberapa revisi pada K13. Padahal ada banyak masalah pendidikan yang jauh lebih besar ketimbang urusan kurikulum. Hengki Nurhudan dalam jurnalnya tahun 2022 menjelaskan bahwa ada 2 tipe masalah pendidikan nasional, yaitu masalah pendidikan nasional dalam lingkup makro seperti kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks, pendidikan yang kurang merata, masalah penempatan guru, rendahnya kualitas guru, mutu dan relevansi pendidikan, biaya pendidikan yang mahal, dan yang terakhir efisiensi dan efektivitas pendidikan. Lalu yang kedua yaitu masalah pendidikan nasional dalam lingkup mikro, seperti metode pembelajaran yang monoton,
sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta rendahnya prestasi siswa. Memang sebagian dari masalah tersebut sudah bisa sedikit diatasi dengan kurikulum merdeka. Akan tetapi mengganti kurikulum saja belum cukup. Selain harus diperhatikan implementasi dan evaluasinya, banyak masalah lain yang juga tak kalah butuh perhatian dari Kemdikbud. Memang butuh waktu, tenaga, dan biaya yang sangat besar untuk menciptakan sebuah kurikulum yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta mampu menjawab tantangan zaman. Tapi butuh modal yang jauh lebih besar juga untuk mengimplementasikannya. Selama ini pemerintah hanya fokus pada mengganti kurikulum lalu memberikan 1-2 pelatihan dan membiarkan kurikulum berjalan secara otomatis. Terkesan tanpa pengawasan dan tidak ada evaluasi yang mendalam dan spesifik. Itu masih belum terkait dengan masalah pemerataan, kualitas sarana dan prasarana, kualitas guru, dan yang lain-lainnya juga masih jauh dari kata selesai. Harapannya semoga kedepannya Kemdikbud bisa lebih fokus pada penguatan kualitas pendidikan yang tidak melulu soal membuat kurikulum yang revolusioner. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau ada salah informasi mohon dimaafkan dan dikoreksi di kolom komentar. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru. Kalian juga bisa memberikan dukungan khusus melalui Saweria di link di deskripsi. Terima kasih juga buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Farhan, thank you and see ya.